Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dokter Motor akan memberikan tutorial yaitu cara setting putaran stasioner atau putaran idle pada motor Matic Honda dengan menggunakan alat scan tool sebagai alat bantu untuk melihat data putaran mesinnya atau putaran stasioner. Jadi dengan alat bantu ini settingan putaran stasionernya bisa lebih akurat dibandingkan tidak menggunakan alat bantu seperti ini. Jadi ini juga adalah salah satu bagian daripada SOP bengkel Dokter Motor. Jadi sebelum melakukan perbaikan atau servis, jadi kita harus menggunakan alat scan ini untuk memantau data sensor yang ada pada motor tersebut. Jadi nanti dengan data sensor yang ada sebelum melakukan servis bisa sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan, dan setelah melakukan perbaikan maka di-scan kembali untuk memantau kembali data sesudah di servis apakah ada perubahan atau tidak ada. Nah seperti itu. Jadi sebelum melakukan penyetingan putaran stasioner ini ya kita harus tahu dulu standar dari pabrik. Kalau data standar dari pabrik untuk motor Matic yaitu 1500 sampai 1700. Melihat data motor ini ya, temperatur mesinnya di 57 derajat Celcius dengan RPM atau putaran mesinnya 1400. Jadi ini tidak sesuai dengan standar dan ini harus dilakukan penyetelan putaran stasionernya, karena penyetelan putaran stasioner itu ada hubungannya dengan konsumsi bahan bakar atau hasil pembakaran ya, apakah dia kurus atau dia payah. Jadi itu ada hubungannya. Jadi sebelum melakukan penyetingan putaran stasioner atau putaran idle, jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu temperatur mesin harus berada pada temperatur kerja yaitu 80 derajat Celcius. Nah, dan sekarang datanya masih 57. Nanti kita tunggu sampai di 80 derajat Celcius. Nah sekarang sudah berada pada derajat 75 derajat Celcius. Nah, ini sudah mendekati pada temperatur kerja. Nah oke, kita sudah bisa melakukan penyetingan karena sudah sampai pada 80 derajat Celcius. Jadi nah perlu diketahui sebelum melakukan penyetingan, jadi di throttle body ini tersedia sekrup untuk setelan udara. Nah cara kerja pada setelan udara ini, ketika kita putar searah jarum jam ya, berarti mengurangi pasokan udara yang masuk ke throttle body. Nah ketika memutar sekrupnya berlawanan dengan jarum jam, berarti menambah
cenderung menambah jumlah udara yang mengalir. Nah, kalau setelan dari standar pabrik, khususnya pada motor Matic Honda, ya, dengan jumlah putaran ya, berlawanan dengan jarum jam, yaitu 2 putaran seper 8. Yamaha beda lagi ya, tapi saya tidak perlu saya sebutkan berapa putaran kalau Yamaha. Yang pastinya kalau Honda ini khususnya Matic ya, 2 putaran seper 8. Jadi bisa dilihat datanya ya, kebetulan pada RPM motor ini 1400, berarti kita harus naikkan minimal 1500. Berarti putaran sekrumnya itu diputar berlawanan jarum jam ya, karena kalau searah jarum jam itu putaran mesinnya akan cenderung menurun, dan ketika diputar berlawanan jarum jam mesinnya cenderung bertambah ya. Jadi seperti itu. Oke, sudah sampai pada putaran stasioner yang diinginkan, yaitu minimal 1500. Sudah tercapai. Oke, sekian dari Dokter Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini cara kerjanya. Kalau standar pabrik ya, kalau standar pabrik putaran jadi kita fullkan dulu, baru diputar sekitar 2 putaran 1/8. Ini kalau standar pabrik. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan dasar. Wah, anggaplah kita harus patok karena tekanan fuel pump juga itu berpengaruh ya. Jadi setting RVM itu harus sesuai dengan kondisi mesin atau data sensor, karena kalau kita langsung patok 2 putaran 1/8 saya rasa akan kurang maksimal atau kurang, istilahnya apa ya, kurang tepat, karena tekanan fuel pump juga sangat berpengaruh. Oke. Jadi cara kerjanya sekrup udara ini, ketika kita putar searah dengan jarum jam, itu cenderung RPM-nya akan menurun. Saya ulang, ketika kita putar searah dengan jarum jam, RPM motor akan cenderung menurun. Dan ketika diputar berlawanan dengan jarum jam, RPM akan cenderung bertambah. Ya, di situ saja dimainkan. Nah, menyetingnya ini ya harus selalu memantau data scan, supaya bisa tepat. Nah, di RPM mana kita harus berhenti memutar ya. Oke. Nah, lihat data scan-nya. Ya, lihat data scan-nya. Ini 81 derajat, masih di 1400 ya. Kita putar pelan-pelan ya, itu tidak langsung banyak ya, tidak langsung banyak putaran ya. Kita putar pelan-pelan sampai RPM berubah. Nah, ini sudah masuk di 1500 ya, sudah masuk di 1500. Nah, ini sudah bisa ya. Ya, sudah bisa. Oke, ya, sampai di situ saja. Di 1500 lebih. Nah, sekian dari Dokter Motor. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman mekanik atau teman-teman yang baru mau belajar ya. Ya, saya juga adalah tahap pembelajar. Oke, sekian dari Dokter Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.